Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah teknis praktek pelayanan farmasi di IFRS atau depo simulasi. Nah, langkah teknis ini merupakan tahap pertama dari uji kompetensi. Nah, di situ ada pelayanan farmasian di apotek sama di IFRS. Nah, nanti yang akan kita bahas itu khusus langkah pengerjaan di pelayanan farmasi IFRS atau depo simulasi. Langsung saja kita bahas. Jadi, tadi sudah saya katakan bahwa pada tahap 1 itu isinya ada 2. Yang pertama pelayanan farmasi di apotek simulasi, dan yang kedua pelayanan farmasi di IFRS atau depo simulasi. Nah, adapun di tahap 1 nanti jenis soalnya, bentuk soalnya adalah seperti ini. Nanti akan diberikan kepada asesi, kepada peserta satu demi satu ya, bertahap. Kita langsung masuk ke langkah pengerjaan di pelayanan farmasi di IFRS atau depo simulasi. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, itu nanti asesor akan menyerahkan soal permintaan depo, rawat jalan atau rawat inap kepada asesi. Nah, adapun bentuk soalnya adalah seperti ini. Ya. Ini permintaan depo, rawat jalan contohnya. Nah, setiap soal itu terdiri dari 3 jenis obat ya atau alat kesehatan. Yang 2 itu adalah sediaan yang sudah ada, dan yang 1 pasti adalah sediaan dalam bentuk racikan. Jadi dari ketiga itu ada 1 yang harus diracik. Nah, di sini depo rawat jalan itu memesan ada Vaktusupos 1 box, Vole kateter 1 buah, dan salisil talek 3% 20 gram 1 pot. Mintanya kepada instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Setelah kalian mendapat soal ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah yaitu asesi menempelkan soal permintaan depo dan menyalin kembali di form permintaan barang depo rawat jalan atau rawat inap. Kemudian dari yang tadi itu langsung ditempel ya. Adapun formnya ini ya, di sini sudah ditulis tempel permintaan depo rawat jalan atau rawat inap. Kita langsung tempel saja, pakai lem atau pakai selotip. Nah, setelah kita tempel, langkah yang berikutnya itu adalah mengisi form usulan permintaan barang rumah sakit. Ya. Setelah ini nanti diisi, yaitu langkahnya asesi meminta tanda tangan asesor. Nah, asesor di sini itu sebagai pemesan, nanti tanda tangannya di sini. Dan membubuhkan stempel depo rawat inap atau rawat jalan. Karena yang pesan tadi dari depo, maka dibubuhi stempel depo. Kemudian asesi memberi tanda tangan di penerima dan membubuhkan stempel IFRS di sini ya. Nah, adapun langkahnya ya, kita salin dulu tadi. Nah, kita salin usulan permintaan barang rawat jalan ini diisi ya. Kalau ada coret dahulu ya dicoret salah satu.
Kemudian kita salin persis sama dengan yang permintaannya tadi. Ada faktor sub 1 box, Foley kateter 1 buah, salisil talek 3% 20 gram, satuannya pot. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membubuhkan nama penerima. Nah, yang menerima itu adalah asesi ya, kalian yang menerima. Kemudian yang memesan adalah asesornya atau gurunya, yaitu asesornya. Kemudian setelah dikasih nama, jangan lupa di paraf ya, kalian paraf. Kemudian, nah setelah kalian paraf, kalian temui asesornya. Nah, kemudian kalian konfirmasi usulan permintaan. Nah, di sini jadi demo, kalian berhadapan dengan asesor. Di sini asesi ingin melakukan konfirmasi usulan permintaan barang depo apa. Adapun kalimat pengucapannya contohnya ya seperti ini. Selamat pagi Bu, saya ingin mengkonfirmasi usulan permintaan barang rawat jalan. Yang pertama faktor supos 1 box, Foley kateter 1 buah, salisil talek 3% 20 gram, 1 pot. Apakah sudah benar? Mohon ditandatangani. Nah, nanti kalian sodorkan dan akan ditandatangani oleh asesornya. Setelah ditandatangani asesor, kalian bubuhkan stempel. Nah, di penerima kasih stempel IFRS. Kemudian di bagian pemesan itu kasih stempel rawat jalan. Sesuai dengan ininya ya, permintaannya. Kemudian langkah yang berikutnya itu asesi mengisi kartu stok atau nama barang, kemasan, dan mutasinya. Cukup diisikan 2 baris terakhir saja. Nah, adapun formnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengisi form ini, kalian harus mencari 2 barang pesanan yang tadi tidak diracik. Jadi kan tadi ada 1 yang diracik dan yang 2 kan tidak. Nah, yang 2 kalian cari itu baik di apotek maupun di kulkas. Kalau di bagian depo itu salah satu barangnya ada di dalam almari es atau kulkas. Kemudian setelah kalian ketemu barangnya, nanti di sampingnya itu pasti ada kartu stok ya. Nah, kartu stoknya itu kalian pegang. Nah, ini sebagai salah satu contohnya kita mengambil faktur supos dulu. Ya. Nah, ini contoh. Kemudian kita salin nama barang dan kemasannya ke sini nanti. Nah, di sini pengambilan gambar saya itu saya ambil tanggal 20 Agustus 2020. Ya, nanti kalau kalian mengambil sesuaikan harinya. Kalian mengambil itu hari apa? Atau hari prakteknya kapan? Nah, kemudian kita salin ya. Sama ya. Persis waktu sub, kemasan, box. Kemudian salinlah bagian paling bawah di kartu stok itu ke dalam borang kalian, jurnal kalian ya, disalin. Nah, persis sama ya, 16 bulan 6. Nah, apapun yang tertulis di situ silahkan kalian salin. Nah, kemudian setelah kalian salin, kan kalian mau mengambil 1 box faktur sub. Ya, jadi kalian ngambil, kalian harus menuliskan kembali di jurnal kalian. Nah, pada tanggal 20 ini ya, bulan 8 saat saya mengambil hari ini. Kemudian nama PBF tolong diisi dengan paket ya.
Tadi karena saya dapat paket nomor 1 sehingga saya isi P01. Kalau kalian dapat paket nomor 9, isilah P09. Jangan diisi nama PBF-nya dengan APT. Kemudian nomor pet kita tinggal menyalin, expired date-nya kita juga tinggal salin. Nah, karena kita mengambil, kita tulis 1 di sini sehingga sisanya ada 17. Kemudian kalian paraf. Nah, setelah kalian menulis di jurnal kalian, jangan lupa tulislah di kartu stok. Nah, disalin sehingga sama ya, ditulis ke kartu stoknya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kelihatan. Kemudian yang selanjutnya, kan karena tadi ada 2 barang, kita cari lagi barang yang satunya. Ya, di bawahnya untuk mengisi kartu stok. Nah, barang yang berikutnya kita cari adalah Foley kateter. Kemudian kita ambil kartu stoknya. Langkah yang sama seperti yang sebelumnya. Kita salin nama barang dan kemasan. Kemudian kita salin baris terakhir dan yang tertulis di dalam kartu stok 17. Kemudian kita tulis pengambilan kita hari ini 20 bulan 8, paket nomor 1, nomor batch, expirednya jangan lupa, kemudian keluar 1 karena saya ambil 1 sehingga sisanya adalah 2. Jangan lupa di paraf. Dan tak lupa juga kalian salin lagi baris terakhir ini di kartu stoknya. Nah, kemudian setelah ini langkah berikutnya kalian temui asesor. Ya, di sini asesor telah melakukan pengisian kartu stok ya dengan melaporkan, selamat pagi Bu, saya telah melakukan pengisian kartu stok, mohon ditandatangani. Kemudian asesor akan memberi tanda tangan di situ ya. Jangan lupa kalian kasih nama ya, jadi asesor tinggal tanda tangan saja. Kalian selalu kasih nama asesornya ataupun nama kalian. Langkah yang berikutnya, yang kelima, itu adalah asesi meracik sediaan farmasi dengan membuat jurnal. Nah, bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah pertama, jangan lupa kasih nama dan nama SMK-nya. Nah, ini adalah kolom yang harus kalian mintakan paraf kepada asesornya. Nah, sebelum kalian mengisi jurnal, mintalah paraf pada asesor untuk melakukan pembuatan jurnal. Ya, Pak, saya mau atau Bu, saya mau melakukan pembuatan jurnal. Nah, nanti setelah asesor memberi paraf, silakan kalian isi. Nah, untuk mengisinya, bagian kelengkapan silakan diisi dengan lengkap. Ya, di depo selalu isikan dengan kata lengkap. Kemudian tulislah komposisi dari sediaan yang akan kita buat. Nah, tadi kan sediaan yang akan kita buat itu adalah salisil talek 3%. Nah, biasanya di soal itu sudah tercantum literatur apa yang harus kalian buka. Biasanya tertulis ada salisil talek, sek FMS atau sek Fornas di belakangnya gitu ya. Nah, karena di soal saya tadi tidak ada, maka saya boleh mencari di FMS, boleh juga cari di Fornas. Kebetulan saya dapatnya di FMS. Ini ada bedak salisil dari FMS halaman 99. Nah,
saya salin semua yang ada di FMS seperti ini. Ada sediaan 2% dan 3%. Karena tadi permintaannya yang 3%, maka saya cuma menulis yang 3% saja. Nah, sehingga saya tulis ini ya. Bedak salisil FMS 3%. Sehingga komposisinya adalah sebagai berikut. Nah, yang perlu diperhatikan dari resep standar ini itu adalah bahwa di sini dalam satu resep membutuhkan asam salisilat 3 gram. Nah, ini untuk membuat talek sebanyak 100 gram. Jadi untuk membuat 100 gram salisil talek itu butuh asam salisilat 3 gram. Nah, padahal yang kita butuhkan, yang akan kita buat nanti cuma 20 gram. Nah, ini diingat-ingat ininya dulu ya. 100 gram. Nah, kita lanjut masih dalam pembuatan jurnal. Nah, form berikutnya yaitu mengisi monografi dan perhitungan. Nah, dalam monografi nanti tolong diisikan pemerian dan kelarutan dari asam salisilatnya atau zat aktifnya saja. Ya, ini tadi kurang ya. Jadi ini harusnya monografi asam salisilat FI edisi 3 halaman 56. Nah, di sini dikatakan bahwa pemerian asam salisilat itu berupa hablur ringan, tidak berwarna atau serbuk berwarna putih. Hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Sedang kelarutannya berbunyi larut dalam 550 bagian air dan dalam 4 bagian etanol 95%, mudah larut dalam kloroform dan dalam eter, larut dalam larutan amonium asetat, dinatrium hidrogen fosfat, kalium sitrat, dan natrium sitrat. Nah, setelah kita isikan pemerian dan kelarutan, maka kita menghitung berapa bahan yang dibutuhkan. Nah, asam salisilat di sini berapa sih yang dibutuhkan? Asam salisilat. Nah, karena tadi kita butuhnya cuma 20 gram, maka kita tulis 20 gram per 100. 100 ini dari komposisinya tadi, resep standarnya. Ya. 100 dikali 3 gram. Jadi untuk bikin 100 bedak salisil kan tadi dibutuhkan 3 gram. Nah, untuk 20 gram nah ketemunya 0,6 gram sama dengan 600 mg. Nah, kemudian 600 mg itu kita tambah 10%. Sehingga jadilah 660 mg. Kemudian taleknya kita tinggal kurangkan aja, karena mau bikin 20 gram ya 20 kurangi 0,6 gram. Kita cari satuannya yang sama ya. Sehingga ketemu 19,4 gram, kalau dijadikan miligram menjadi 19.400 mg. Kemudian ditambah 10% jadinya 21.340 mg. Nah, kenapa dalam pembuatan bedak itu ditambahkan 10%? Nah, dalam pembuatan bedak itu nanti kan setelah dicampur, campurannya akan kita ayak. Nah, karena tidak semua campuran itu nanti akan terayak, makanya kita lebihkan 10%. Ya, nanti ada yang tertinggal diayakan, ada yang jatuh diayakan. Makanya kita tambahi biar nanti bisa pas jumlahnya. Kemudian setelah itu mintalah tanda tangan pada asesor bahwa asesi telah melakukan perhitungan bahan.
Pak, saya telah melakukan perhitungan bahan. Bu, saya telah melakukan perhitungan bahan. Nanti akan dicek, kalau sudah benar akan ditandatangani. Kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tabel penimbangan bahan. Nah, dari tabel penimbangan bahan ini kita isikan ya, untuk nama bahan obatnya kita tulis sama seperti yang ada di depan tadi, asid salisil dan talek-fenet. Tetapi untuk pengambilan bahan obatnya kita sesuaikan dengan nama yang tertera pada label pada kaleng yang kita ambil atau wadah yang kita ambil tadi. Misal di dalam kemasan atau wadah tadi tertulis asidum salicilikum, maka tulislah asidum salicilikum. Jika tertulis asam salisilat, tulislah asam salisilat, dan jika tertulis yang lain, silakan tulis yang lain. Kemudian ini saya tulis talek di sini. Kemudian jumlahnya dari hasil penimbangan tadi kalian salin 660 mg dan jumlah taleknya 21.340 mg. Ini kurang 0,1 ya. Kemudian ED silakan dilihat pada kemasan atau kalengnya, wadahnya. Di situ juga sudah tertera ED-nya tanggal berapa. Untuk golongan obatnya, asam salisil ini obat bebas, talek-fenet obat bebas. Nah, di sini asam salisilat berkhasiat sebagai keratolitikum dan antifungi. Kalian bisa cari di FI edisi 3 tadi saat kalian mencari monografi atau kelarutan. Di bagian paling bawah itu pasti akan tertera atau tertulis khasiat dan dosis maksimalnya dari si bahan obat tadi. Kemudian talek-fenet ini berkhasiat sebagai bahan tambahan. Kemudian kalian maju ke asesor dan katakan bahwa Bu, saya telah melakukan penimbangan. Nanti akan diberi paraf. Kemudian tulislah prosedur dari pembuatan bedak salisil tersebut. Nah, adapun prosedur pembuatannya jelas sebagai berikut. Jadi setelah kalian tulis prosedurnya, ya kalian langsung nemui asesor kembali untuk memintakan paraf atau tanda tangan. Dan katakan pada asesornya, Bu, saya siap untuk melakukan peracikan. Sehingga nanti si asesor akan memberikan paraf di kolom racik. Kemudian setelah disetujui untuk meracik oleh asesornya, kalian raciklah si bedak salisil tadi. Setelah bedak salisilnya jadi, dikasih pot dan dikemas, maka ini pada kolom penyerahan etiket dan label kalian isi. Nah, untuk wadahnya ya, tadi dikatakan wadahnya bentuk pot, etiketnya warna biru, dan penandaannya tolong ditulis sesuai yang dipesan. Tolong tulis sesuai yang dipesan. Nah, karena tadi pesannya salisil talek 3% sebanyak 20 gram, maka di sini penandaannya tertulis salisil talek 3% 20 gram. Jika mungkin kalian temui ada yang pesan salep 24 20 gram, ya tulis aja salep 24 20 gram atau yang lainnya sesuai pesanannya. Jangan tulis penandaan yang tertulis pada resep standar ya. Jangan pakai itu. Kemudian setelah kalian tulis form ini, kemudian kalian maju ke asesor dengan membawa hasil bedak yang kalian buat yang sudah dietiketi dan dilabeli
ke depan asesor. Nah, katakan, Bu, saya telah melakukan pengemasan, penandaan, dan siap melakukan penyerahan. Nanti akan di paraf kemas, penandaan, dan penyerahan. Nah, dalam penyerahan ini, ya, kalian siapkan tadi 3 barangnya. Ada salisil talek, Foley kateter, dan Vactusup, ya. Jangan lupa kalau mengambil Vactusup, kalian masukkan dalam cooling bag. Ya, jangan lupa dimasukkan dalam cooling bag Vactusupnya saja. Ya, kemudian yang 2 itu tidak usah dimasukkan cooling bag, hanya Vactusupnya. Langkah yang ke-6, ACC mengisi form penyerahan ke rawat jalan atau rawat inap, memberi tanda tangan, dan membubuhkan stempel IFRS yang menyerahkan. Jadi yang menyerahkan kalian dari IFRS. Kemudian meminta tanda tangan asesor di kolom penyerahan dan membubuhkan stempel pada depo rawat inap atau rawat jalan. Nah, formnya adalah sebagai berikut. Kita isi ya. Nah, 1 Vactusup, nomor batch-nya nanti tinggal lihat bagian depan, banyaknya berapa? 1 box yang dicentang keluar. Kemudian 2 Foley kateter, nomor batch ditulis, jumlah obatnya 1 buah, centang keluar. Kemudian 3 salisil talek, kekuatannya, nah ini 3% itu adalah kekuatannya. 3% jumlahnya berapa? 20 gram. 1 pot gitu juga boleh. Centang keluar. Kemudian jangan lupa dikasih tanggal ya. Tanggal 20 Agustus 2020 ini saat saya membuat. Kemudian yang menyerahkan kalian ya kasih nama dan stempel tanda tangan instalasi farmasi rumah sakit. Jangan lupa. Nah, setelah kalian beri nama, tanda tangan, dan stempel, kalian bawa 3 pesanan depo rawat jalan tadi kepada asesor dengan membawa form ini. Nah, jadi di sini demonya ACC akan melakukan penyerahan barang ke rawat jalan. Nah, bagaimana komunikasi yang dilakukan ACC kepada asesornya? Kurang lebih komunikasinya adalah sebagai berikut ya. Selamat siang, Bu. Saya dari instalasi farmasi rumah sakit ingin menyerahkan pesanan depo rawat jalan. Kemudian sambil kalian pegang obat nomor 1 ya. Sambil dipegang obatnya nomor 1. 1 Vactusupo nomor batch 123 AB 1 box. Nah, setelah kalian sebut jumlah obatnya 1 box, itu kalian serahkan kepada asesornya. Ya. Saya ulangi ya. Selamat siang, Bu. Saya dari instalasi farmasi rumah sakit ingin menyerahkan permintaan obat ke rawat jalan. Ini ada Vactusup nomor batch 123 AB jumlah 1 box, 2 Foley kateter nomor batch FCT 577 jumlah 1 buah, kemudian 3 salisil talek 3% 20 gram 1 pot. Mohon dicek dan diberi paraf. Nah, setelah semua obatnya diberikan kepada asesor, maka asesor akan memberi paraf. Paraf, jangan lupa dikasih nama,
kemudian kalian beri stempel setelah asesor memberi paraf. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalian isi form monitoring dan evaluasi distribusi. Ya, ACC mengisi form monitoring, evaluasi distribusi serta memberi paraf. Nah, setelah dikasih paraf, ACC melapor kepada kepala instalasi farmasi dan meminta tanda tangan serta stempel. Nah, kalian isikan dulu ya. Nama obat alkes sediaan ya, ada Vaktusub jumlah 1 box, fole kateternya 1 buah, salisil talek 3% 20 gram. Nah, untuk waktu distribusi itu kalian lihat jam. Nah, sekarang saat kalian nulis itu jam berapa? Ya. Nah, ini misal saya nulisnya jam 14.32. Unit diisi rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan pesanannya. Kemudian jangan lupa diberi paraf. Tak lupa juga kalian beri tanggal. Nih. Kemudian kalian menuju asesor untuk melaporkan kegiatan monitoringnya tadi. Nah, adapun bentuk komunikasinya ke asesor itu sebagai berikut. Ini contoh saja. Selamat siang, Bu. Saya ingin melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi dari rawat jalan. Yang pertama ada Vaktusub 1 box, 2 fole kateter 1 buah, salisil talek 3% 20 gram, waktu distribusi jam 14.32 menit ke unit rawat jalan. Mohon ditandatangani. Nah, kalau sudah gitu nanti asesor akan memberi paraf ya. Jangan lupa kalian kasih nama asesornya dan jangan lupa kasih stempel instalasi farmasi rumah sakit, bukan depo rawat jalan. Nah, ini yang perlu diperhatikan stempelnya di sini. Nah, mungkin sekian dulu video yang bisa saya berikan. Jika masih kurang paham atau masih bingung, silakan langsung bertanya lewat WA atau Telegram. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.